Negara apaan ini? Kasih iuran ke Donald Trump 1 miliar dolar atau setara dengan 16, sekian triliun, hampir 17 triliun. Bisa. Tapi di satu sisi di NTT ada seorang anak yang rela mengakhiri hidupnya hanya karena ingin beli buku 10.000, nggak bisa. Masih banggain terus MBG, pemilihnya juga masih belain terus. Dapat apa? Harusnya sebagai rakyat tetap bantu kontrol, awasi, kritik terus supaya lebih baik lagi. Bukan dibelain. Sekarang kalau udah begini bagaimana? Hai kaum munafikun, hai antek-antek asing, Prabowo Gibran bersama rakyat Indonesia. Tapi yang paling utama bagi kita tentunya kita sangat merasa jeritan penderitaan rakyat Gaza. Saya kira itu. Bagaimana tanggapan reaksi dari negara-negara ini terakhir, Pak? Banyak sekali yang positif ya, karena juga kita dianggap realistis, kita dianggap seimbang. Saya juga terang-terangan mengatakan perdamaian hanya bisa datang kalau semua orang mengakui, menghormati dan menjamin keamanannya Israel. Israel pun harus dijamin keamanannya, baru kita bisa dapat perdamaian. Ya. Bung Karno mengatakan apa? Tidak akan mengakui negara Israel sampai kapanpun, sampai dia melepaskan seluruh tanah-tanah jajahannya. Dilanjutkan oleh Pak Harto. Pak Harto sampai membentuk organisasi konferensi Islam. Tujuan yang paling utama Pak Harto bikin zaman beliau untuk apa? Ya zaman siapa ya? Untuk membebaskan bangsa Palestina di penjajahan Israel. Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel. Teman-teman, aku mau cerita sesuatu yang agak sedikit sadis. Kalau yang nggak kuat mendingan skip aja. Karena aku baru ngerti bahwasanya ada satu keluarga yang benar-benar habis. Mereka dirampok. Pas banget keluarga itu lagi ada di rumah. Bapaknya dibunuh bersama dengan anak-anak laki-lakinya. Yang perempuan-perempuan anak-anaknya diperkosa. Dan sampai sekarang ibunya nggak tahu di mana karena masih diculik sama perampok-perampok itu. Yang ngerinya adalah teman-teman sekalian, ketika orang-orang yang ada di sana, keluarga-keluarga tetangganya, Pak RT-nya, ketika mereka mengetahui itu semua dan terus kemudian mereka diwawancarai di TV, apa yang mereka bilang? Pak RT-nya bilang begini, semua akan baik-baik saja, semua akan damai, semua akan beres urusannya kalau kita mau menjamin keamanan para perampok. Gila nggak? Gila nggak, coba bayangin. Dan ini bukan tentang perampokan, walaupun pembunuhannya terjadi di depan mata kita, pemerkosaannya terjadi di depan mata kita, dan ibunya yang disekap, dijajah, masih terjadi sampai dengan sekarang. Pembunuhan-pembunuhan itu terus berlanjut, dan sampai sekarang masih benar-benar berlanjut. Tapi apa yang menjadi tanggapan ketika Presiden kita Prabowo terus kemudian ditanya, bagaimana tentang ini semua? Aku nggak tahu ini diulang berapa kali. Kalau nggak salah aku udah 3 kali dengar. 3 kali dengerin bahwasanya Presiden Prabowo mengatakan bahwasanya kita harus menjamin keamanan Israel. Dan mungkin aku nggak bakal bisa ngerti tentang cara berpikirnya Presiden seperti apa. Aku benar-benar mungkin nggak bakal ngerti. Karena bagiku itu adalah sesuatu yang, apa yang terjadi menjijikkan banget. Karena analogiku aku pikir sudah sangat mudah sekali dimengerti. Dalam kasus ini, pembunuhan yang masih berlangsung, genosida itu belum berhenti loh. Pemerkosaan yang sudah terjadi, dan kekejaman yang lebih parah daripada itu semua sudah dilaporkan dan sudah dibaca semua oleh dunia. Bukan satu lembaga, bukan 2 lembaga, hampir semua. Dan semua orang yang punya mata
harusnya bisa dengan telanjang melihat semua ini secara nyata, apalagi orang-orang yang berpikir. Dan mungkin aku nggak akan bakal bisa untuk comprehend semua ini, cara berpikirnya itu seperti apa sih. Kenapa harus terus-menerus mengatakan bahwa kita harus menjamin keamanan Israel? Itu sama aja kayak tadi, orang ngerampok, terus kemudian kita bilang semua masalah akan selesai kalau andai kan kita bisa menjamin keselamatannya perampok. Ini gila. Banyak sekali yang positif ya, karena juga kita dianggap realistis, kita dianggap seimbang. Saya juga terang-terangan mengatakan perdamaian hanya bisa datang kalau semua orang mengakui, menghormati dan menjamin keamanannya Israel. Israel pun harus dijamin keamanannya, baru kita bisa dapat perdamaian. Peringatan warga TikTok mendukung kemerdekaan Palestina dan umat yang mulai pro dan menormalisasi sulit. Nah, itu yang mereka sedang lakukan sekarang ini. Mereka berusaha untuk memecah-mecah kita biar gampang dipatahkan. Kenapa mau? Dalam kondisi seperti sekarang ini seharusnya kita bersatu, bulatkan suara, konsisten terhadap perjuangan untuk kemerdekaan rakyat Palestina. Gak mesti angkat senjata, cukup gunakan HP. Yuk kita perangi narasi-narasi yang coba mereka bangun untuk menormalisasi penjajahan Israel atas tanah Palestina. Apa dunia ini coba? Yang dibantai Palestina, yang dilindungi Israel, yang ngelawan begal penjara, yang ngebegal dilindungi. Apalagi kau bela-bela antek asing. Saya kira sangat bagus, ditambah dengan sangat bagus, menjadi sebuah brand baru.